Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Narita Lailatul Fitri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas sistem multimedia saya dengan dosen Ibu Insinyur Heni Yulianti MM Mkom dengan NIM saya 2404010200054. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Implementasi Sistem Multimedia pada Mesin Hemodialisis sebagai pendukung pengawasan teknis jarak jauh selama proses hemodialisa pasien di RSUD Notopuro, Sidoarjo. Abstrak. Hemodialisis berperan penting sebagai pengganti fungsi ginjal melalui proses penyaringan darah. Seiring meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan, sistem hemodialisis dituntut tidak hanya efektif secara medis, tetapi juga mampu menyajikan informasi secara cepat, akurat, dan mudah dipahami melalui sistem multimedia. Penelitian ini memahami implementasi sistem hemodialisis berbasis IoT yang terintegrasi sebagai dengan multimedia untuk pemantauan data operasional secara real-time. Sistem pemantauan ISP32 protokol MQTT dan platform ThinkSport untuk menampilkan data hemodialisis dalam bentuk grafik dan indikator visual berbasis web. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem mampu mengirim dan menampilkan parameter penting secara akurat dan berkelanjutan, sehingga mendukung pengawasan teknis serta peningkatan kualitas pelayanan hemodialisis di rumah sakit. Pendahuluannya yang akan saya bahas di sini, ginjal berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Ketika fungsi ginjal terganggu, terapi hemodialisis menjadi pilihan utama bagi sebagian besar pasien karena keterbatasan dan resiko transplantasi ginjal. Meningkatnya jumlah pasien hemodialisis menuntut sebuah rumah sakit untuk tidak hanya menyediakan alat, tetapi juga meningkatkan sistem pengawasan demi keselamatan dan mutu layanan. Perkembangan teknologi informasi khususnya sistem multimedia dan Internet of Things atau IoT memungkinkan pemantauan proses hemodialisis secara real-time melalui penyajian data visual, grafik, indikator, dan sistem peringatan dini, integrasi sensor, mikrokontroler seperti ESP32 serta platform IoT ThinkSport yang mendukung pengiriman, penyimpanan, dan visualisasi data operasional mesin hemodialisis secara terpusat dan jarak jauh. RSUD RT Notopuro, Sidoarjo telah memanfaatkan sistem multimedia dan IoT pada mesin hemodialisis sebagai bagian dari pengawasan teknis selama proses dialisis. Penerapan teknologi ini berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pemantauan keselamatan pasien sehingga kualitas dan keberlanjutan layanan hemodialisis. Selanjutnya, yang saya akan bahas adalah tinjauan pustaka yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hemodialisis dan sistem pemantauan. Hemodialisis merupakan terapi pengganti fungsi ginjal yang memerlukan pengawasan berkelanjutan, menjamin keamanan dan kestabilan proses dialisis. Selain aspek medis, sistem ini sangat bergantung pada teknologi informasi dan multimedia untuk menyajikan data pemantauan secara real-time melalui antarmuka visual yang dipahami oleh tenaga medis dan teknisi. Tabel 1. Komponen sistem hemodialisis berbasis teknologi informasi dan multimedia. Terdapat
5 komponen sistem, yaitu sirkuit darah, dialiser, ultrafisasi, dan sirkuit dialisis. Yang komponen 1, 2, 3, 4 ini secara medis. Selanjutnya komponen 5 ini secara IoT dan monitoring multimedianya. Fungsi utama ini adalah jaluran aliran darah pasien dari tubuh menuju dialiser dan kembali ke tubuh. Yang dipantau ini adalah tekanan darah, laju aliran darah, sensor teknologinya, sensor tekanan, sensor flow rate. Selanjutnya penyajian multimedianya, grafik aliran darah, indikator stabilitas alarm dan tekanan. Jadi jika tekanannya naik banget atau turun banget, mesin ini akan ada alarmnya, menyala alarmnya. Selanjutnya, dialiser, media pertukaran zat sisa, metabolisme dan cairan antar darah, dan dialisis. Perbedaan tekanan suhu, efisiensi filtrasi, sensor tekanan, sensor temperatur, grafik filtrasi, indikator efisiensi, notifikasi visual. Selanjutnya, ultrafiltrasi, pengendalian volume cairan yang dikeluarkan dari tubuh pasien. Tekanan diferensial volume cairan, sensor tekanan diferensial microcontroller, tampilan volume cairan, grafik ultrafiltrasi, indikator target. Sepengamatan saya, ketika terjadi ultrafiltrasi pada mesin hemodialisis, jadi mesin itu otomatis memunculkan berapa yang darah yang sudah difiltrasi dan berapa cairan yang sudah dikeluarkan dari sisa filtrasi darah. Jadi cairan yang dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya, sirkuit dialisis, jalur aliran cairan dialisis yang berinteraksi dengan darah, konduktivitas, temperatur, komposisi elektrolit. Sensor yang dipakai adalah sensor temperatur. Yang penyajian multimedianya, dashboard web, grafik, konduktivitas, alarm visual, dan audio. Selanjutnya, sistem multimedia dan monitoring. Pemantauan terpusat dan real-time proses hemodialisis. Parameter yang digunakan, yang dipantau seluruh parameter sistem. Sensor teknologi yang dipakai web server, IoT, platform jaringan. Selanjutnya, penyajian yang disajikan, dashboard interaktif, grafik, historis, peringatan digital. Jadi yang disampaikan adalah ketika pasien sudah melakukan cuci darah, nantinya akan keluar berupa laporan grafiknya, historisnya, berapa tekanan tubuhnya, zat sisa yang dikeluarkan, berapa banyak, dan berapa banyak darah yang sudah difiltrasi, lalu tekanan darahnya, suhunya, dan semua aspeknya dilaporkan. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang kedua adalah ESP32 sebagai modul komunikasi. Modul WiFi yang digunakan adalah ESP32, di mana ESP32 ini merupakan generasi setelah ESP8266 yang memiliki beberapa kelebihan dari ESP8266. Di antaranya adalah memiliki inti CPU serta WiFi yang lebih cepat, GPO yang lebih, dan dapat digunakan sebagai Bluetooth juga. Dengan perincian 32 bit prosesor, dengan frekuensi 160 kHz dan memiliki 52 kilobyte RAM. Untuk spesifikasi yang dipakai pada penelitian ini adalah ESP-WOM32. Selanjutnya, yang ketiga, tinjauan pustakanya adalah protokol MQTT Platform ThinkSport. MQTT adalah protokol komunikasi dengan ringan berbasis publish subscribe yang digunakan mengirim data sensor hemodialisis secara real-time. Pada sistem ini, SP32 berfungsi sebagai publisher yang mengirimkan data parameter medis MQTT broker, kemudian diteruskan ke ThinkSport sebagai subscriber ThinkSport, penampilan data dalam bentuk grafik, indikator visual, alarm, sehingga memungkinkan pemantauan terpusat, cepat, andal bagi tenaga medis. Tabel kedua, tahapan proses pengolahan data distribusi pada sistem hemodialisis berbasis multimedia. Tahap pertama, komponensi hemodialisis, peran utama pengambilan data, deskripsi,
proses membaca parameter tekanan, suhu, dan konduktivitas. Tahap kedua, SP32, peran utama MQTT Publisher mengelola data sensor dan mengirimkannya ke broker MQTT. Selanjutnya yang ketiga, MQTT Broker pusat distribusi. Deskripsinya maksudnya menerima, menyaring, dan mendistribusikan pesan berdasarkan topik. Selanjutnya, tahap keempat, Dashboard MQTT menerima data dari broker dan menampilkan pada dashboard. Selanjutnya, tahap kelima, dashboard multimedia, visualisasi, dan monitoring menyajikan data dalam grafik, indikator status, dan notifikasi. Ini yang eh, outputnya adalah laporan kondisi pasien, jasa berapapun yang dikeluarkan. Selanjutnya, metodologi penelitian yang digunakan oleh saya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus yang berfokus pada pemanfaatan sistem multimedia pada mesin hemodialisa di RSUD RT Notopuro, Sidoarjo. Data diperoleh melalui kajian literatur dan observasi teknis terhadap antarmuka, visualisasi parameter sistem alarm, serta alur komunikasi data berbasis IoT, MQTT. Data dianalisis secara deskriptif, analitis untuk menilai peran sistem multimedia dalam pemantauan real-time, deteksi dini gangguan, dan pengambilan keputusan teknis dengan tujuan meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas layanan hemodialisa. Selanjutnya, alur penelitian, penentuan topik, tujuan penelitian, studi literatur, jurnal dan buku referensi, pedoman TI kesehatan, selanjutnya observasi mesin hemodialisa, UI atau UX, dan alarm audiovisual, tampilan grafik, parameter, pencatatan data elektronik, selanjutnya klasifikasi dan analisis data, fungsi keterkaitan, evaluasi kontribusi sistem, evaluasi implementasi, keandalan operasional, keselamatan pasien, lalu sintetis dan kesimpulan, hasil dan rekomendasi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pemanfaatan sistem multimedia dan teknologi informasi berbasis IoT pada mesin hemodialisis RSUD RT Notopuro, Sidoarjo terbukti berperan penting dan mendukung pengawasan teknis dalam proses dialisis. Sistem ini memanfaatkan ESP32 sebagai pengirim data parameter hemodialisis melalui protokol MQTT ke platform ThinkSport, sehingga data teknis dapat dipantau secara terpusat, real-time, dan aman. Platform ThinkSport berfungsi sebagai media integrasi, visualisasi, serta pencatatan data operasional mesin hemodialisis. Informasi disajikan melalui dashboard multimedia yang menampilkan grafik, indikator visual, dan alarm berbasis kejadian sehingga memudahkan tenaga medis dan teknisi dalam memahami kondisi mesin pasien secara cepat dan intuitif. Selain itu, data historis tersimpan secara sistematis untuk mendukung dokumentasi, evaluasi layanan, dan perencanaan terapi selanjutnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi UI dan UX yang baik, pemantauan real-time dan sistem alarm otomatis meningkatkan responsivitas tenaga medis, efisiensi operasional, serta keselamatan pasien. Dengan demikian, sistem multimedia berperan sebagai pendukung pengawasan teknis dan manajemen informasi kesehatan tanpa menggantikan peran klinis tenaga medis, serta berkontribusi dalam peningkatan dan kualitas pelayanan hemodialisis. Selanjutnya adalah kesimpulan. Penerapan sistem multimedia pada mesin hemodialisis ini di RSUD RT Notopuro, Sidoarjo berperan penting dalam mendukung pengawasan teknis berbasis teknologi informasi selama proses dialisis. Sistem ini mengintegrasikan data klinis dan teknis dari sensor mesin ke dalam tampilan digital, parameter, serta alarm
otomatis secara real time sehingga memungkinkan tenaga medis dan teknisi melakukan pemantauan yang lebih akurat, berkelanjutan, dan responsif dibandingkan metode konvensional dari perspektif informatika. Kesehatan sistem multimedia terbukti meningkatkan keandalan operasional alat keselamatan pasien, serta mendukung pengambilan keputusan teknis berbasis data sehingga menjadi elemen integral dalam peningkatan mutu layanan hemodialisis. Saran yang saya berikan untuk mendukung efektivitas pemanfaatannya, disarankan dilakukan pelatihan berkala bagi tenaga medis dan teknisi, pemeliharaan serta evaluasi rutin, sistem pengumpulan masukan penggunaan, serta optimalisasi dokumentasi dan rekaman data elektronik. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memaksimalkan fungsi multimedia sebagai alat bantu pengawasan teknis yang aman, efisien, dan berkelanjutan tanpa menambahkan beban kerja tenaga medis. Dari observasi yang ada di lapangan Rumah Sakit RT Notopuro Sidoarjo, itu memang ada gedungnya sendiri, gedung pusat hemodialisa. Di situ ada 4 lantai, yang di lantai akhirnya, di lantai pertama itu parkiran. Jadi gedung ini berdiri sendiri di samping rumah sakit Notopuro Sidoarjo. Gedung 2 dan 3 itu adalah gedung layanan hemodialisa. Jadi gedung itu seperti ballroom yang terdapat banyak bed-bed. Jadi ada bed dan mesin hemodialisa, ada juga bed itu yang berbentuk bisa duduk, dan ada ruangan-ruangan hemodialisa untuk pasien VIP. Satu bed, satu mesin hemodialisa. Nah, itu dipantau oleh, jadi di sentral itu ada tenaga medis, perawat, dan dokter. Jadi setelah pasien datang sesuai jadwal, dia melakukan hemodialisa, lalu dipasangkan mesin hemodialisa itu dipasangkan ke pembuluh vena atau pembuluh yang besar, dipasangkan ke selangnya mesin hemodialisa itu, lalu dioperasikan mesinnya itu oleh perawatnya. Lalu dilakukan proses filtrasi. Nah, kalau sudah proses filtrasi, mesin dijalankan sama perawatnya ini, mesinnya ditinggal. Setelah mesin ditinggal, nah ini yang mesin ini yang melakukan otomisasi. Misalnya tekanan darah pasien tiba-tiba naik, perawat akan datang karena ada alarmnya. Atau tekanan darah pasien tiba-tiba turun drastis, perawat juga akan datang. Atau jika suhu pasien tiba-tiba demam, alarm akan berbunyi. Atau terjadi kebocoran atau terjadi stroke, perawat pun akan datang. Jadi karena tenaga medis itu berada di sentral, memantau beberapa orang, ada 200 lebih mesin hemodialisis di Rumah Sakit Notopuro yang setiap harinya beroperasi, dan s- mesin ini jika ada pasien misalnya suhunya tiba-tiba turun, dingin sekali, maka perawat akan datang membawa alat pemanas tubuh seperti lampu yang nantinya akan dipeluk pasien. Seperti itu cara kerja mesin ini. Jadi mesin ini nantinya setelah pasien menjalani proses hemodialisis, nantinya akan keluar berupa catatan seperti rekam medis, grafik, rekam jantungnya, lalu tekanan darahnya, itu akan ada menjadi laporan, sehingga laporan ini dipakai oleh tenaga medis dan dokter sebagai layanan apa atau obat apa yang akan diberikan
atau bagaimana yang akan diberikan untuk hemodialisis selanjutnya. Jadi seperti itu peran mesin hemodialisis terhadap pasien yang telah mengalami gagal ginjal. Itu tadi yang sudah saya lakukan observasi terkait implementasi mesin hemodialisis secara multimedia, jadi membantu tenaga medis dalam eh, itu tadi dalam proses pemantauan cuci darah dari jarak jauh, tapi jaraknya nggak jauh. Jadi itu tadi yang saya gambarkan sebuah ballroom, terdapat banyak bed, tenaga medisnya di tengah, setelah dilakukan sudah dilakukan alatnya terpasang di pasien. Nah, alatnya ini otomatis mengecek, memonitoring kondisi pasiennya. Seperti itu. Selanjutnya, daftar pustaka. Di sini ada 14. Ini adalah referensi saya dalam melakukan eh, menulis makalah ini. Selanjutnya, saya Marika Lalatul Fitri berikut presentasi dari makalah saya yang berjudul Implementasi Sistem Multimedia pada Mesin Hemodialisa sebagai pendukung pengawasan teknis jarak jauh proses hemodialisa pasien di RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Saya Marita Lalatul Fiti, pamit undur diri. Bila ada salah kata mohon dimaklumi, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga makalah ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.